Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih masih hadir di kelas meditasi elemen api ya, meluangkan waktunya yang berharga ya di weekend ini. Mudah-mudahan di weekend ini kita eh, tetap semangat ya untuk terus berlatih ya, menjalani hidup yang lebih bermakna. Hari ini kita akan rekam ya, karena materi hari kemarin itu kita tidak rekam ya, dan ada request dari beberapa teman materi yang cukup bagus ya, kenapa tidak direkam ya. Saya akan sedikit mengulang saja apa yang sudah kita bahas kemarin ya, dengan sedikit penekanan tambahan ya. Baik, di sini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang baru ya, saya lihat ya namanya. Eh, ada Bu Anjar ya kayaknya ya, saudara dari Bu Arewani. Nah, baik Bapak Ibu teman-teman, eh, meditasi elemen api ini adalah meditasi yang eh, cukup spesifik ya. Ini merupakan salah satu dari 41 metode klasik ya yang diajarkan oleh Buddha ya secara langsung untuk berbagai macam manfaat ya, secara psikologi ataupun secara fisik ya, ataupun secara spiritual. Kan Buddha itu selalu mengajarkan metode untuk membuat seseorang ya berkembang ya, mengalami kemajuan ya dalam mengatasi masalah-masalah fisiknya, mengatasi masalah-masalah psikologinya ya, atau mengatasi hambatan-hambatan dari spiritualnya. Nah, salah satu yang diajarkan adalah meditasi elemen api. Ini metode yang cukup langka, bahkan di dalam lingkungan masyarakat Buddhis sendiri ini jarang hampir tidak pernah malah, hampir tidak pernah diajarkan. Ini hanya diajarkan di dalam lingkungan monastik saja dan bersifat sangat terbatas. Ya. Oleh karenanya, ya, pada saat Anda hari ini mendengar ya, tentang meditasi elemen api, itu ya merupakan sesuatu yang patut untuk dihargai. Karena barangkali latihan ini bisa membawa manfaat bagi Anda, ya, bagi kita semua. Ya. Dan fisik maupun meditasi elemen api itu salah satunya adalah untuk basic survival. Ya. Karena pada zaman dulu kan Buddha dan siswa-siswanya itu berada di hutan. Nah, baik Ibu, Bapak-Bapak, meditasi di dalam sistematika Buddhism itu ya ada meditasi lanjutan ya, ada meditasi dasar. Meditasi lanjutan itu biasanya kita kenal sebagai vipassana ya, atau mahamudra ya, atau zen ya, atau dzogchen atau ati yoga ya. Nah, semua latihan meditasi lanjutan ini ya punya satu goal ya, punya satu tujuan, yaitu untuk enlightenment ya, untuk pencerahan batin ya, untuk mencapai pembebasan batin ya. Tetapi memang diformulasikan menjadi banyak pendekatan ya. Nah, seseorang ada yang bisa langsung berlatih eh, meditasi lanjutan ini ya kalau misalnya dia ketemu dengan guru yang terampil ya, dan guru yang apa namanya memiliki pengalaman yang baik ya di dalam pembelajaran-pembelajaran dan praktik-praktik Buddhism, sehingga dia bisa mendapatkan manfaat gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak
bertemu dengan guru-guru yang terampil seperti ini, kita bisa belajar latihan-latihan meditasi dasar yang juga sama bermanfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, umumnya meditasi-meditasi lanjutan seperti Vipassana, Zen, Dzogchen, Mahamudra, Ati Yoga itu memang didesain bagi masyarakat lingkungan monastik ya, atau pertapa, umumnya seperti itu. Tetapi ada juga memang rumah tangga ya, seperti saya, Anda gitu, atau beberapa yogi gitu ya, itu bisa berlatih meditasi lanjutan. Cuma karena kita kan rumah tangga ya, eh, kita tidak bisa berlatih ya dalam waktu yang panjang ya, karena kita punya kesibukan sehari-hari dalam kehidupan kita ya, harus bekerja, mencari nafkah untuk keluarga ya, bermasyarakat dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ya untuk nyicip-nyicip ya, kenal-kenal metode lanjutan itu ya boleh, bagus bagus juga gitu. Nah, kita sebagai perumah tangga ya harus menyesuaikan diri latihannya. Ya. Latihan-latihan dasar yang bermanfaat untuk menopang kehidupan kita sebagai rumah tangga. Misalnya kayak latihan nafas ya, atau anapanasati, itu bersifat menenangkan batin kita. Itu mengatasi kecemasan ya, mengatasi tekanan-tekanan psikologi ya, dan lain sebagainya ya. Terus kayak meditasi meta bawana ya, atau pengembangan cinta kasih ya, itu juga mengatasi problem-problem psikologi ya. Kemudian kayak meditasi elemen api ya, yang sedang kita pelajari saat ini. Ini juga mengatasi berbagai macam problem psikologi dan problem fisik tentu saja. Nah, spesifik mengenai meditasi elemen api ya, Bapak Ibu, teman-teman. Ini walaupun meditasi ini dikatakan sebagai dasar daripada latihan lanjutan, ya. Tetapi ini uh, merupakan salah satu metode yang terbaik ya, karena komposisi materinya itu sangat kaya ya, materinya sangat kaya, dan pengembangan latihannya itu juga banyak, kompleks gitu. Oleh karenanya, kalau Anda belajar meditasi elemen api itu sebetulnya bonusnya banyak sekali ya. Bonus konsentrasi ya, sudah pasti kita akan belajar tentang konsentrasi ya. Terus bonus pemahaman tentang psikologi ya, itu sudah pasti, itu materinya kompleks ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman yang dari awal mengikuti kelas meditasi elemen api sejak kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu ya, lebih dari 3 tahun yang lalu bahkan ya, pasti Anda melihat uh, pembelajaran tentang psikologinya itu banyak sekali di meditasi elemen api ya. Terus bonus kesehatan fisik ya, kita belajar tentang kesehatan ya. Terus kita juga belajar apa namanya, wawasan-wawasan yang lebih kompleks ya, tentang matriks ya, tentang energi ya, dan segala macam hal gitu. Nah, ini memang bonus ya, bonus yang bisa didapatkan dari meditasi elemen api yang mungkin tidak dapat Anda temukan di dalam metode-metode yang lain ya. Tadi sore misalnya saya ngobrol dengan kawasan sama Ci Weni di rumah ya. Sebelumnya mempelajari meditasi tentang nafas saja. Ya simple ya, hanya sekedar duduk ya, kemudian fokus menikmati nafas keluar masuk ya, kemudian mengendapkan pikiran. Ya simple, cuma sesimpel itu. Dan memang meditasi nafas itu tidak didesain untuk apa namanya, untuk kompleks gitu ya. Karena memang tugasnya hanya menyederhanakan pikiran, kemudian mengistirahatkan pikiran di dalam nafas, selesai.
Cuma itu saja. Ya. Dan kalau berharap mendapatkan penjelasan yang kompleks ya mengenai misalnya kaitan antara kesehatan, bagaimana meditasi bisa membawa dampak kesehatan pada fisik, ya itu tidak akan ketemu ya jawaban itu di dalam meditasi nafas ya atau latihan-latihan meditasi yang lain. Sebab memang latihan-latihan itu tidak didesain untuk kompleks dan dikembangkan lebih lebih jauh ya. Tetapi tetap powerful ya, tetap efektif ya. Karena buktinya banyak orang yang mendapatkan apa ya, miracle ya, penyembuhan secara ajaib dari retret-retret meditasi berkelanjutan ya. Walaupun objeknya hanya sekedar nafas saja. Cuma kalau misalnya Anda mau menemukan jawaban yang logis ya, memenuhi ekspektasi Anda ya, menjawab keingin tahuan uh, yang lebih intelek ya tentang kenapa kok meditasi bisa berdampak ya membantu penyembuhan diri seseorang ya padahal dia mengalami problem kesehatan yang cukup berat ya. Nah, Anda harus belajar meditasi elemen api karena jawabannya hanya akan ketemu di meditasi elemen api gitu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, meditasi elemen api ini kalau Anda baru belajar mengikuti ya, itu memang harus mencatat ya, harus mencatat. Tapi itu saya permudah dengan adanya channel meditasi elemen api di Telegram sehingga Anda tidak perlu mencatat, Anda tinggal buka saja channelnya dan Anda membaca. Sebagian besar dari materi meditasi elemen api yang dasar-dasar ya saya ada masukkan ke dalam sana. Tapi ada juga pelajaran-pelajaran yang tidak saya masukkan ke situ. Karena beberapa pelajaran itu memang untuk tingkat lanjutan dari meditasi elemen api ya. Beberapa orang mungkin bisa berekspektasi ya, tentang kesaktian, ya, berekspektasi tentang hal-hal gaib ya dan sebagainya. Ya. Makanya saya tidak tulis dan juga tidak direkam. Ya. Hal-hal yang bersifat sangat khusus ya, saya tidak pernah izinkan untuk rekam. Ya. Sampai dengan hari ini sudah lebih dari 140 ya rekaman yang bisa Anda simak ya di YouTube ya. Tapi sebetulnya ada separuh, berarti ada 100 episode juga yang tidak di-upload ke YouTube ya. Karena memang bersifat sangat spesifik ya, sangat khusus ya. Kalau misalnya Anda eh, orang yang baru bergabung di kelas meditasi elemen api ya, berharap awalnya akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dasar ya, meditasi elemen api, tapi ujuk-ujuk Anda langsung masuk ke kelas di mana saya membahas materi lanjutan. Wah, itu pasti ekspektasinya udah terlalu tinggi tentang meditasi elemen api. Dan itu bisa mengganggu gitu. Nah, oleh karenanya beberapa materi ya saya tidak izinkan untuk direkam ya, terkecuali kalau beberapa orang yang menanyakan ya secara langsung melalui chat WA misalnya ya atau di Telegram ya atau mungkin ketemu langsung ngobrol lah itu baru saya urai, saya jelaskan gitu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, meditasi elemen api ini memiliki 3 level ya, memiliki 3 level ya. Level pemula, level madya dan level lanjutan. Level pemula ya, kita selalu topik bahasannya itu fokus pada bagaimana uh, meningkatkan kesehatan kita baik secara fisik maupun mental.
Ya, ini level pemula. Ya. Bagaimana meditasi ini memberikan benefit, ya, memberikan manfaat untuk uh, boosting, ya, meningkatkan sistem imun, ya, kesehatan fisik maupun mental, ya, terus mengatasi problem-problem kesehatan kita, ya, mengenali problem-problem kesehatan kita. Kita selalu fokus gitu. Ya. Waktu awal-awal kelas meditasi elemen api, ya, selama kurang lebih sekitar 1 tahun, saya selalu fokus bahas di kesehatan. Ya. Orang yang selama ini menganggap bahwa penyembuhan dari meditasi itu bersifat gaib, ya, atau bersifat uh, ajaib, ya, tidak terjelaskan. Saya akan urai, saya akan kupas, gitu, sehingga kesembuhan melalui meditasi itu menjadi sangat-sangat logis, ya. Itu ada kronologinya, ya, sehingga Anda bisa mengkondisikan. Ketika Anda sendiri memiliki problem kesehatan atau orang lain yang Anda sayangi, keluarga Anda atau sahabat Anda, ya, atau mungkin tetangga Anda atau anybody gitu ya, yang punya problem kesehatan tertentu, dan kemudian mungkin dia mendapatkan apa ya, sampai pada titik jenuh karena pengobatan yang dia jalani secara medis itu tidak membantu banyak gitu. Biasanya orang kan terus mencari pengobatan alternatif, ya, paranormal, apa namanya, ya seperti itulah kurang lebihnya. Ya ada yang mengalami kemajuan positif, ya, ada yang juga tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, di kelas meditasi elemen api pada level yang paling dasar, saya mengajak orang untuk belajar menganalisa penyebab problem kesehatannya itu sebetulnya apa. Nah, saya selalu fokus di situ bahasnya. Ya. Saya akan mengajak, ya, orang-orang untuk mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik, ya, tentang kebiasaan-kebiasaan hidupnya, tentang apa namanya, pola hidupnya yang dijalani selama ini. Ya. Saya mulai membahas dari hal-hal yang paling dasar mengenai makanan misalnya. Makanan itu bukan cuma soal ditelan masuk, ya, ke mulut saja, tapi juga harus melihat loh di bahan makanannya, ya, sebelum diolah itu eh, sehat atau tidak bahan makanannya, ya. Cara apa namanya, cara penanamannya atau cara mendapatkannya itu bagaimana gitu kan. Terus proses pengolahan bahan makanan, ya, kemudian cara Anda makan, ya, mengkonsumsi bahan makanan yang sudah diolah itu semuanya berpengaruh dan berdampak langsung gitu. Dan itu yang selama ini diabaikan, ya, oleh orang-orang yang merawat kesehatan gitu. Mungkin orang hanya memberikan pantangan ini gitu. Tapi kan tidak jelas kenapa dia harus belajar mengerti. Dia harus mengerti sendiri penyebabnya gitu. Dari kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup seperti apa yang membuat uh, dia memiliki problem kesehatan baik pada fisik maupun mental. Ya, kalau tidak ketemu di faktor makanan, ya, entah itu bahan makanan, pengolahan makanan, pola makan, ya, kebiasaan-kebiasaan makan, ya, berarti kita carinya di faktor mental, pola mentalnya, ya, problem psikologinya, kita cari di situ. Problem psikologinya itu seperti apa, ya. Jadi kadang-kadang ketika orang apa namanya berkonsultasi, ya, dengan saya tentang masalah kesehatannya, saya tanyanya akan sangat-sangat detail sekali, ya. Saya, ya, karena sudah dipersilahkan untuk eh, apa namanya bercerita, ya pasti saya akan kepo dong. Saya akan tanya detail, ya, segala sesuatu hal, ya. Saya ingin tahu tentang sehari-hari dia itu seperti apa, terus kondisi psikologinya,
apa yang dihadapi dengan lingkungan hidupnya. Saya mau tahu sekali gitu. Kenapa? Karena semua itu berpengaruh, ya kan? Apakah dia karakternya uh, lebih banyak menyimpan perasaan, ya, atau mungkin dia tidak terkendali, ya, dan lain-lainnya. Pengaruh psikologi itu juga sama besarnya. Nah, tapi kalau tidak ketemu, ya, pada faktor makanan, pada faktor mind, ya, dan saya cari problemnya di tempat yang lain. Ya, saya akan bertanya juga tentang lingkungan hidupnya. Lingkungan hidupnya itu seperti apa? Ya. Misalnya pencemaran air, pencemaran udara, ya, pencemaran tanah, ya. Kemudian dia hidup lingkungannya seperti apa, gitu. Kanan kiri ada apa di sekitar rumah. Bahkan saya mungkin akan menanyakan titik GPS dari rumahnya, saya akan cek gitu kan. Saya berdasarkan data-data biologi, ya, saya ingin mengetahui, ya, misalnya kandungan-kandungan tanah di tempat dia tinggal, ya, dan lain sebagainya. Karena itu berpengaruh juga pada kesehatan seseorang. Dan kalau di situ tidak ketemu jawabannya, ya, saya mencari jawaban di tempat yang lain. Keseluruhan faktor dari kesehatan yang kita bahas di meditasi elemen api, ya, di level dasar itu ada 6 faktor. Ya. Faktor yang terakhir itu baru kita membahas mengenai energi bias. Ya. Energi bias ini spesifik hanya akan Anda pelajari clear itu hanya di meditasi elemen api. Ya. Mungkin banyak metode yang lain yang membahas mengenai energi, seperti misalnya ya kalau Anda ada belajar Reiki, ya, atau yang lain ya yang sejenis itu, mereka membahas mengenai energi. Tapi mengenai energi bias, ya, Anda tidak akan menemukan jawaban yang lebih clear daripada di meditasi elemen api. Gitu. Bagaimana energi bias itu berdampak pada kesehatan? Apa ciri-ciri dari energi bias? Ya. Kemudian ini dampak kesehatan fisik dan mentalnya sampai kemana? Ini penyebabnya apa? Apakah faktor internal atau faktor eksternal? Ya, dan macam-macam ya. Nah, ini kalau apa namanya pembahasan energi ini sudah pada tahap lanjutan dari meditasi elemen api. Nah, pada tahap dasar saya juga akan mengenalkan ya tentang wawasan ya tentang elemen-elemen tubuh. Ya. Elemen-elemen tubuh ini bukan cuma membahas soal tanah, air, udara, api, itu tidak membahas soal itu saja. Tapi kita membahas juga ya uh, tentang hambatan-hambatan mental. Ya. Ini berkaitan dengan psikologi ya 100%. Hambatan-hambatan mental yang membuat seseorang itu mengalami problem. Ya. Dan ini ketika dia berlatih meditasi elemen api, hambatan mental itu membuat dia tidak bisa mengaktifasi elemen api, tidak bisa memanaskan tubuhnya. Nah, ini kita kenali, ya. Kemudian kita atasi hambatannya. Gitu. Ini pada level dasar. Ya. Jadi kalau misalnya Anda baru belajar meditasi elemen api, terus mendengarkan penjelasan, ya saya tidak menyalahkan ya beberapa orang dipikirnya saya mau belajar meditasi yang simple saja gitu, simple yang saya yang penting bisa mendapatkan ketenangan, ya bisa mendapatkan kenyamanan gitu, nggak mau terlalu banyak teori ya. Nah ini akan sulit ya. Bisa saja, ya, bisa saja dibikin sederhana. Ya. Tetapi Anda juga harus belajar untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Ya. Sebab yang mengenal diri Anda dengan lebih baik ya memang diri Anda sendiri.
orang lain ya nggak bisa mengenal diri Anda dengan lebih baik, walaupun itu mungkin pasangan hidup. Sorry, terputus sinyalnya. Ya, ya, sinyal saya yang agak agak error. Bentar. Potensi-potensi tersembunyi dari dirinya, bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dari dirinya, kita masuk ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua itu kita belajar mengenal energi, gitu. Terus kita belajar mengistirahatkan pikiran, ya, di dalam jana. Jana itu adalah konsentrasi terserap. Ya. Jadi meditasi Buddhis itu selalu base-nya dua, ya, yaitu konsentrasi dan kesadaran. Nah, apapun metodenya, itu base-nya selalu dua, ya, konsentrasi dan kesadaran. Nah, jadi kita belajar mengenali karakter pikiran, ya, kemudian mengonsentrasikan pikiran dan mengistirahatkan pikiran dalam kondisi sadar. Kalau pikiran terserap dalam objek ini disebut sebagai jana. Pelajaran-pelajaran mengenai jana atau konsentrasi yang terserap, ya, kalau Anda belajar di metode yang lain, ya, itu tidak akan clear, ya, tidak akan terlalu clear, ya. Kenapa tidak tidak seperti di meditasi elemen api, saya menguraikan apa namanya, tahapan-tahapannya, bagaimana ciri-ciri dari memasuki konsentrasi atau jana yang pertama, ciri-ciri dari memasuki jana yang kedua, ciri-ciri memasuki jana yang ketiga, dan seterusnya. Ya, karena saya ingin Anda terampil di dalam latihan-latihan konsentrasi. Kalau Anda tidak punya keterampilan, ya, nanti Anda tidak tahu dengan potensi dari pikiran Anda sendiri. Gitu. Nanti kalau ada orang cerita, ya, latihan meditasi kayak gini, kayak gini, kayak gini, ya, Anda terpukau, gampang terpukau, gitu. Padahal barangkali dia lagi bohong, ya, Anda tidak tahu, gitu kan. Nah, makanya kalau saya uraikan, saya jelaskan, ya, tentang pengalaman-pengalaman meditatif, ya. Jadi Anda punya wawasan. Terus ketika mungkin Anda punya pengalaman-pengalaman istimewa ketika sedang bermeditasi yang tidak pernah dirasakan, tidak pernah ditemui sebelumnya, Anda juga bisa mengenali, oh, ini ternyata pengalaman seperti ini, ya, seperti yang diceritakan, gitu. Nah, itu di dalam level kedua, ya, kita mengenal tentang energi, ya, tentang apa namanya, mengistirahatkan pikiran di dalam jana, ya, aktivasi elemen api, ya, kemudian bagaimana setelah energinya ini dihasilkan, dimanfaatkan untuk balancing, ya, untuk meningkatkan kemampuan penyembuhan diri cepat, ya. Terus meningkatkan apa namanya, daya tahan tubuh,
sistem imun di dalam tubuh kita. Ya. Karena yang namanya sakit itu kan sesuatu yang wajar. Ya. Lahir, tua, sakit, mati itu wajar. Bahkan guru meditasi elemen api pun juga akan mengalami tua, sakit, mati ya. Karena sudah lahir tidak bisa menghindari. Cuma perbedaannya kita yang sudah belajar meditasi elemen api itu walaupun sakit kita recovery lebih cepat. Recovery lebih cepat dengan penanganan yang sama dibandingkan orang lain yang tidak belajar meditasi elemen api. Itu. Kalau misalnya juga Anda mengalami suatu sakit ya, kebetulan juga ada kendala misalnya biaya, jadi Anda tidak bisa afford pengobatan yang bagus ya, hanya bisa afford pengobatan yang sederhana, menggunakan herbal atau obat yang murah, generik lah katakan demikian. Pengobatan itu tetap menjadi efektif, ya. Sangat-sangat efektif ya, karena daya pengobatannya itu bisa berkali lipat lebih efektif. Nah, itu kita bisa dukung, kita bisa bantu dengan meditasi elemen kita boost, ya, kita booster. Sehingga Anda bisa mengalami penyembuhan dengan cepat dan tuntas. Gitu. Berbagai macam problem kesehatan, ya. Mulai dari yang ringan, flu, batuk pilek, angin sampai cancer, ya, HIV, ya, kita bantu, ya. Karena beberapa banyak juga orang-orang yang menciptakan problem-problem yang sangat khusus ya, dan saya memberikan pandangan ya, mengenali tentang dirinya sendiri sampai bagaimana apa namanya terapinya gitu kan. Always for free ya. Nah, pada tahap-tahap lanjutan dari meditasi elemen api kita belajar ya tentang misalnya matriks ruang kesadaran ruang ya. Bagaimana menggunakan potensi lain ya, dari pikiran ya, dari konsentrasi pikiran. Kemudian kita belajar juga tentang energi bias, ya, mengatasi energi bias. Ya. Kemudian, ya kalau potensi lain dari pikiran tuh udah banyak tuh. Ada pasti pikirannya ya, belajar gaib, ya, sakti dan sebagainya. Yaitu one part, ya. Salah satu bagian. Ada bagian-bagian yang lain yang secara duniawi juga kita butuhkan misalnya untuk meningkatkan daya pikir, kecerdasan dan lain sebagainya itu cabangnya banyak. Ya. Tinggal Anda mau arahkan kemana ya kita melihat petanya nanti di dalam apa namanya kelas lanjutan dari meditasi elemen api. Nah, secara metode meditasi elemen api ya, itu ada 4 metode pokok untuk membangkitkan elemen api secara metode. Ya. Terus juga ada satu meta elemen api. Ya, meta elemen api berguna untuk apa namanya belajar menyerap energi yang sudah dihasilkan. Ya. Terus ada satu lagi juga, ya. Jadi semua ada 6, ya total ada 6 metode. Ada satu lagi yaitu kompresi udara. Ya, kompresi udara ini biasanya digunakan untuk perawatan-perawatan yang sangat khusus. Ya, misalnya orang dengan problem cancer terutama. Ya. Atau problem kesehatan-kesehatan yang sangat khusus ya. Nah, ini kompresi udara. Tapi ada juga satu lagi yaitu grounding ya. Jadi 7 semuanya. Grounding itu ya berjalan seperti biasa ya. Menyadari sentuhan dengan lantai. Grounding itu juga jangan diremehkan. Seolah-olah berjalan biasa. Ini luar biasa grounding itu. Menghubungkan kembali kesadaran tubuh kita dengan kesadaran bumi ya sehingga terjadi sinkronisasi ya kalau tubuh kita kekurangan elemen api kita akan ambil ya dari bumi kalau tubuh kita kelebihan elemen api kita akan salurkan ke bumi ya, jadi ada balancing gitu. Nah ini grounding ya.
semua paket ini ya, semua paket pelajaran ini bisa Anda dapatkan di pelatihan meditasi elemen api sehingga Anda bisa memahami konsep oh, luas sekali. Pelajarannya luas sekali. Nggak heran kalau 3 tahun ini belum selesai. Ya. Tapi saya ingat semua. Dan Bapak Ibu teman-teman yang mengikuti kelas meditasi elemen api ya dari awal sampai dengan hari ini juga sudah memahami kompleksitas dari meditasi elemen api. Ya. Kompleks tapi sekaligus juga simpel. Ya, ada titik-titik di mana uh, poin-poin bakunya itu harus dipahami. Ibarat kalau Anda memasuki suatu wilayah, ya, setidaknya Anda harus paham jalan-jalan utama. Ya. Jadi kalau misalnya Anda suatu ketika masuk ke sebuah gang kecil, Anda sudah bisa memperkirakan gang ini tembusnya akan sampai di situ. Gang ini tembusnya akan sampai di situ dan seterusnya. Kenapa? Karena Anda sudah paham jalan utamanya, rutenya, petanya. Ya, jadi masuk gang sempit kemanapun Anda tidak akan bingung. Oh, tembusnya ternyata ke sini, tembusnya ternyata ke sini, no problem. Anda sudah paham petanya. Nah, jadi kira-kira tokoh-tokoh di dalam latihan meditasi elemen api ya Bapak itu juga harus pahami. Oke, hari ini kita meditasi dulu. Ya. Kita menggunakan metode pokok dari meditasi elemen api, yaitu memutar konsentrasi. Ya. Titik sentuh ya, dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian merasakan tubuh. Rasakan sentuhannya, sadari, rasakan denyut nadinya, dan di label, ya, disebut di dalam pikiran, sentuh, 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 tepat pada pusat dari sentuhannya, dan dipindah lagi, rasakan sentuhannya, disadari, terus dirasakan denyut nadinya, di label di dalam pikiran, sentuh, 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 ya. Kemudian rasakan postur duduknya, disadari, terus rasakan denyut nadi di seluruh tubuh, di label dalam pikiran, duduk, duduk, duduk. Ya, sesimpel itu sebetulnya. Ya, kita mulai. Letakkan tangan di atas lutut, duduk yang tegak dan nyaman. Mata tetap terbuka, menghadap ke bawah. Tenangkan tubuh dan pikiran. Mata tetap terbuka. Kita lakukan kalibrasi mata, lihat dengan jelas apa saja yang bisa dilihat oleh mata, setiap bentuk dan warna, perhatikan dengan fokus dan jelas. Di saat yang bersamaan, perhatikan bagaimana cara kita menggunakan mata untuk melihat. Rasakan otot-otot dan saraf pada bola mata. Pastikan kita menggunakan otot mata dan membuat otot mata ini tidak tegang pada saat melihat.
Perhatikan objek yang terlihat dengan mata, sadari proses melihatnya, dan di saat yang bersamaan, kendorkan bola matanya. Kemudian, lakukan kalibrasi telinga, dengarkan suara terjauh yang dapat didengarkan oleh telinga, dengarkan suara terdekat yang dapat didengarkan oleh telinga, di saat yang bersamaan, kendorkan seluruh otot dan saraf di telinga, mulai dari daun telinga sampai ke dalam gendang telinga. Sekarang, kita akan memasuki tahap yang pertama, yaitu relaksasi mendalam ketika semua pintu indera masih terbuka sepenuhnya. Pastikan mata tetap terbuka dalam tahap yang pertama. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah, kening, dan alis. Kendorkan kelopak mata dan bola mata. Kendorkan telinga, mulai dari daun telinga sampai ke dalam gendang telinga. Kendorkan pipi dan lidah. Kemudian rasakan sentuhan lembut pada bibir dan tersenyumlah pada diri sendiri. Perhatikan ketika Anda tersenyum pada diri sendiri, tubuh Anda menjadi sangat rileks. Kemudian, kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan seluruh bagian leher.
Jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, rasakan sentuhan antara punggung telapak tangan dengan lutut, kiri dan kanan bergantian, sambil dikendorkan, sambil rasakan sentuhan antara punggung telapak tangan dengan lutut. Kemudian, temukan titik seimbang dari tulang belakang, ditegakkan. Kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Perhatikan bagaimana paru-paru bergerak, memompa udara. Pastikan paru-paru bernapas tanpa ketegangan. Bernapas dengan paru-paru yang tenang. Kemudian rasakan jantungnya. Pastikan jantung Anda memompa darah dengan otot-otot yang tidak tegang. Kemudian kendorkan otot perut dan semua organ di dalam rongga perut. Tenangkan lambung, tenangkan usus, tenangkan ginjal, tenangkan ulu hati, kemudian tenangkan juga organ-organ minor di bawah hati, dirasakan ada pankreas, ada limpa, ada empedu. Kemudian rasakan pinggul dan kaki, dikendorkan pinggul dan kaki, rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai, lakukan grounding dengan menyadari sentuhan itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap yang kedua, relaksasi mendalam dengan mengurangi kontak indera. Kendorkan kulit kepala, kendorkan wajah, kening dan alis, pejamkan matanya perlahan, rasakan sentuhan antara kedua kelopak mata. Apapun yang terlihat setelah mata terpejam adalah imajinasi, abaikan saja.
Kendorkan saja bola matanya. Rasakan getaran dan kontraksi pada bola mata, ditenangkan sampai ke saraf akar mata. Kemudian kendorkan telinga sampai ke saraf akar telinga. Kendorkan pipi dan lidah sampai ke saraf akar lidah. Rasakan sentuhan lembut pada bibir dan tersenyumlah pada diri sendiri. Kemudian kendorkan seluruh bagian kepala. Pastikan tidak ada ketegangan tersisa pada area manapun dari kepala, jauh sampai ke dalam. Dimulai dari kulit-kulit kepala, otot dan saraf di bawah kulit, tulang-tulang, dan semua jaringan lunak di dalam kepala. Periksa secara perlahan, pastikan semua ketegangan terurai. Kendorkan seluruh bagian leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, dan rasakan sentuhan antara punggung telapak tangan dengan lutut, kiri dan kanan bergantian. Kemudian temukan titik seimbang dari tulang belakang. Kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Pastikan kita bernapas dengan paru-paru yang tidak tegang. Pastikan jantung memompa darah dengan otot-otot yang tidak tegang. Kemudian kendorkan otot perut,
Rasakan dengan sensitivitas indera bagian dalam Anda. Tenangkan gerakan meremas dari lambung. Tenangkan gerakan menyerap dari usus. Tenangkan gerakan menyaring dari ginjal kiri dan kanan bergantian. Kemudian tenangkan organ hatinya di tengah-tengah dada. Kemudian rasakan dan tenangkan organ-organ minor di bawah hati. Ada pankreas, empedu, limpa, sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Kita akan memasuki tahap yang ketiga, metode utama dari membangkitkan elemen api. Rasakan dengan kesadaran sentuhan antara tangan kiri dengan lutut. Rasakan denyut nadi pada sentuhan antara tangan kiri dengan lutut. Rasakan sentuhan antara tangan kanan dengan lutut. Dan rasakan denyut nadi antara tangan kanan dengan lutut. Kemudian rasakan postur duduknya. Rasakan denyut nadi di seluruh tubuh bersamaan. Sekarang kita akan putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Rasakan sentuhan antara tangan kiri dengan lutut. Rasakan nadinya, di label di dalam pikiran. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan sentuhan tangan kanan dengan lutut. Rasakan nadinya, di label dalam pikiran. Sentuh, 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 sentuh.
Rasakan postur duduknya secara keseluruhan. Rasakan denyut nadi di seluruh tubuh. Di label dalam pikiran. Duduk, 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 duduk. Rasakan sentuhan tangan kiri dengan lutut. Rasakan nadinya. Label dalam pikiran. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan sentuhan tangan kanan dengan lutut. Rasakan nadinya. Di label dalam pikiran. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan postur duduknya secara keseluruhan. Rasakan denyut nadi di seluruh tubuh. Label dalam pikiran. Duduk, 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 duduk. Rasakan sentuhan pada tangan kiri dengan lutut. Rasakan nadinya. Di label dalam pikiran. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan sentuhan tangan kanan dengan lutut. Rasakan nadinya. Di label. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan postur duduknya secara keseluruhan. Rasakan nadinya. Di label. Duduk, 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 duduk. Rasakan sentuhan tangan kiri dengan lutut. Rasakan nadinya. Label dalam pikiran. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan sentuhan tangan kanan dengan lutut. Rasakan nadinya. Label dalam pikiran. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan seluruh postur duduknya. Rasakan denyut nadi di seluruh tubuh. Label dalam pikiran. Duduk, 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 duduk. Sekarang kita akan putar dari kanan ke kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan dengan lutut. Rasakan nadi. Label dalam pikiran. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan sentuhan tangan kiri dengan lutut. Rasakan nadi. Label dalam pikiran. Sentuh, 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 sentuh,
sentuh. Rasakan seluruh postur duduk, rasakan nadi di seluruh tubuh, label dalam pikiran, duduk, 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 duduk. Rasakan sentuhan pada tangan kanan dengan lutut, rasakan nadi, label dalam pikiran, sentuh, 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 sentuh. Rasakan sentuhan tangan kiri dengan lutut, rasakan nadi, label dalam pikiran, sentuh, 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 sentuh. Rasakan postur duduknya, rasakan nadi di seluruh tubuh, label dalam pikiran, duduk, 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 duduk. Rasakan sentuhan tangan kanan dengan lutut, rasakan nadi, label dalam pikiran, sentuh, 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 sentuh. Rasakan sentuhan tangan kiri dengan lutut, rasakan nadinya, label dalam pikiran, sentuh, 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 sentuh. Rasakan postur duduknya, rasakan nadi di seluruh tubuh, label dalam pikiran, duduk, 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 duduk. Terus diputar dari kanan ke kiri dengan cara seperti itu. Mulai dari sekarang.
Baik, sekarang hentikan perputarannya. Rasakan seluruh tubuhnya bersamaan. Rasakan denyut nadi di seluruh tubuh. Kita akan masuk ke tahap yang keempat, yaitu rekonsiliasi dengan diri sendiri. Rasakan seperti apa reaksi tubuh ketika kita berterima kasih pada diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan memberikan harapan baik pada diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksinya sampai ke dalam sel-sel tubuh kita. Dan tersenyumlah. Sekarang, rasakan seluruh tubuhnya bersamaan. Rasakan nadinya. Dengarkan setiap suara yang ada di sekitar kita dengan jelas, dengan otot telinga yang tidak tegang. Rasakan sentuhan pada kedua kelopak mata. Buka matanya perlahan. Lihat dengan otot mata yang tidak tegang. Meditasi selesai. Ya, kita kurang lebih hampir 40 menit. Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya ingin mengurai lebih jelas ya tentang kalibrasi organ. Anda yang punya kendala pada misalnya kelainan mata, ya, itu disebabkan karena bergesernya titik fokus cahaya mata, ya, sehingga kemampuan mata Anda untuk menebal dan menipis lensanya itu tidak lagi lentur, ya, tidak lagi fleksibel, ya. Dia kaku gitu. Nah, ini bisa dilatih ya. Dengan cara Anda harus lepas ya kacamatanya ya. Harus lepas kacamatanya atau kalau mau pakai kacamata juga bisa, tapi kalau sebaiknya sih dilepas ya, karena ini kita training ya, training lensa dan otot mata. Pandang suatu jarak yang agak jauh ya. Pandang suatu jarak yang agak jauh. Terus coba untuk fokuskan pada benda yang terlihat ya, di jarak yang agak jauh. Ya mungkin katakanlah 3 meter lah, katakanlah 3 atau 4 meter katakan. Di saat yang bersamaan, rasakan bagaimana cara kita menggunakan mata untuk melihat.
Jadi fokus pada bendanya yang terlihat itu penting. Fokus pada cara kita menggunakan mata untuk melihat itu juga sama pentingnya. Jadi kita punya dua tugas sekaligus, ya, punya dua objek sekaligus. Objek yang jauh adalah melihat bendanya, objek yang paling dekat dengan tubuh kita adalah kita merasakan otot matanya. Di saat yang bersamaan, otot mata ini harus dibuat rileks, ya. Jadi jangan ada ketegangan. Ya. Setelah kurang lebih beberapa, katakanlah 30 detik ya, sampai 1 menit, dan dipindah titik fokusnya. Cari yang dekat, jarak katakanlah 1 meter. Gitu. Lihat objek yang dekat dengan mata Anda. Caranya sama. Coba fokuskan, lihat dengan jelas apa yang terlihat dalam jarak 1 meter itu. Dan rasakan bagaimana cara kita menggunakan mata untuk melihat. Ya, rasakan. Kemudian kedorkan bola matanya di saat yang bersamaan ketika sedang melihat. Lakukan kurang lebih sekitar 30 detik ya, sampai 1 menit. Terus geser lagi ke titik yang jauh tadi. Lakukan cara itu. Setelah uh, Anda cukup rileks, geser ke titik yang dekat lagi. Terus geser lagi. Terus geser lagi. Jauh, dekat. Jauh, dekat. Dengan cara seperti ini, otot mata dan lensa Anda dilatih ya untuk lentur kembali ya. Sehingga titik fokusnya itu bisa digeser ya. Lakukan dengan kesadaran, melihat objeknya itu penting, tetapi merasakan organ matanya yang sedang digunakan untuk melihat itu juga sama pentingnya. Ya, sama pentingnya. Nah, ini disebut sebagai kalibrasi. Ya, kalibrasi organ mata. Nah, telinga juga sama. Barangkali ada di antara teman-teman yang menggunakan alat bantu dengar karena faktor usia, barangkali, atau mungkin karena pernah ada benturan, ya, atau memang ada problem. Ya. Terkecuali karena mungkin bawaan lahir. Kalau bawaan lahir atau mungkin apa namanya, bawaan lahir itu agak sulit ya, sulit sekali ya, tidak bisa diatasi, Pak, harus pakai alat bantu. Tapi mungkin kalau bekas benturan ya, selama itu tidak merusak tulang rawan ya, terus tidak menggeser gedang telinga ya, tidak tidak masalah ya. Itu masih bisa diatasi. Caranya sama, fokus pada suara yang terdengar jauh. Ada banyak suara di sekitar, tapi Anda cari suara yang paling jauh. Ya. Anda bisa memperkirakan jaraknya. Oh, suara itu paling jauh. Fokus dengerin. Di saat yang bersamaan, perhatikan ya, ketegangan pada telinga, ya, mulai dari daun telinga sampai ke dalam gedang telinga, sampai ke saraf akar telinga. Pada saat Anda fokus ke suara yang paling jauh. Ya. 1 menit, kurang lebih, fokus ke yang paling dekat, yang sangat dekat dengan telinga. Ya. Coba Anda dengarkan, ada suara apa yang paling dekat dengan lubang bagian dalam telinga. Itu, dekat sekali. Fokus ya, dirasakan di saat yang bersamaan, kedorkan. Ya, kedorkan otot telinganya, bagian dalam terutama. Dan 1 menit, jauhkan lagi. Jauhkan lagi. Ya. 1 menit, ke bagian yang paling dekat, paling dalam. Ya. Jauhkan lagi. Nah, ini disebut sebagai kalibrasi telinga. Ya. Sehingga kemampuan gendang telinga untuk menebal dan menipis ya, ototnya itu juga akan menjadi pulih kembali. Ya. Kan kita tidak bisa pijit mata, ya. Kita nggak bisa pijit gendang telinga. Dan cara kita melatih adalah dengan menggunakan kesadaran, gitu.
Sama seperti kita merasakan apa namanya kulit-kulit kepala. Kalau kita menyentuh ya bagian yang tegang, terus kita gosok-gosok gitu, tekan atau dipijit itu ya bisa saja. Tapi kalau Anda mengandalkan kesadaran, sensasinya akan jauh lebih dalam. Ya, sensasinya akan jauh lebih dalam. Bahkan Anda bisa merasakan akar-akar rambut, ya, akar-akar rambut di bawah kulit ya, itu seperti apa. Dan Anda bisa apa namanya merasakan otot-otot dan saraf di bawah kulit ya. Dan kita melakukan kalibrasi. Ini kalibrasi organ namanya, gitu. Otak. Ya. Pada saat kita menggunakannya untuk berpikir, di saat yang bersamaan rasakan bagaimana organ otak itu. Ya. Pastikan organ otaknya itu tidak tegang pada saat digunakan untuk berpikir. Ini dua proses sekaligus, tidak mudah, ya, tapi harus dilatih. Ya. Tidak mudah, tapi harus dilatih. Ketika Anda mikir, Anda harus tahu, harus merasakan bagian dalam kepala Anda sendiri. Seperti apa ini rasanya. Dan rilis, ya, urai ketegangannya. Kemudian dengan cara demikian, apa namanya, Anda melakukan kalibrasi organ. Nah, ini nanti pelajarannya, ya, pelajaran tentang kalibrasi organ ini, part by part, ya, merasakan apa namanya, detak jantung, ya, otot jantung, merasakan otot paru-paru, ya, terus organ manapun dirasakan part by part. Ini akan mendukung pelajaran lanjutan, ya, ya, yaitu mengenai ruang kesadaran, matrix. Ya. Ini adalah pelajaran paling dasar untuk memahami ruang kesadaran atau matrix. Ya. Yang mana ini pelajaran level lanjutan di meditasi elemen api. Matrix ini adalah uh, sebetulnya pelajaran mengenai tantra sebetulnya. Ya. Tapi konsep matrix dalam tantra itu kompleks, kompleks sekali. Ya. Nah, kalau Anda tidak memahami konsep matrix dasarnya, ya Anda tidak akan paham ya, tentang matrix di dalam tantra. Gitu. Karena ini juga berkaitan dengan potensi-potensi pikiran ya, yang akan kita pelajari di dalam tahap lanjutan dari meditasi elemen api. Ya. Jadi tentang ruang kesadaran, ya, matrix, bagaimana pikiran bisa masuk ke sana, bagaimana pikiran menggunakan potensinya, ya, melakukan sesuatu di dalam matrix dan seterusnya. Ya. Ini pelajaran lanjutan mengenai tantra. Saya tidak pernah bahas di tahap-tahap awal. Setiap kalibrasi organ itu mengandalkan kesadaran ya, dan sensitivitas indera. Sensitivitas indera itu harus dilatih, bukan cuma pada bagian luar, bahkan pada bagian dalam. Anda tidak pernah belajar mengenali gerakan meremas dari lambung, dan lakukan itu. Coba dilatih sensitivitas indera bagian dalam, sehingga Anda bisa merasakan seluruh organ Anda. Ya. Lakukan bertahap ya, dengan kondisi mata terbuka lebih dulu, dan dengan kondisi mata tertutup ya setelahnya, baru kemudian Anda bisa melakukan uh, metode utama. Ya. Dengan cara seperti itu, Anda belajar mengenali tubuh Anda dalam kondisi sadar sepenuhnya. Ya. Kalau ada problem pada organ-organ tertentu, Anda bisa merasakannya, Anda bisa mengenalinya, dan ini membuat pikiran Anda belajar mengenali kesalahan-kesalahan atau problem-problem ya lebih detail tentang tubuh. Ya. Sehingga pikiran sebagai induk ya, dari indera di dalam diri kita, karena dia sudah mengenali dengan baik ya,
potensi-potensi masalahnya, problemnya di mana. Ya. Yang jelas setiap organ yang bermasalah itu menyimpan ketegangan. Dan ketegangan itu harus belajar dikenali, kemudian diurai sampai ke dalam. Dengan cara demikian, the mind, pikiran, itu akan belajar membuat adjustment, penyetelan, penyetelan. Ya. Oh, ini apa yang kurang, ini apa yang salah, ini apa yang harus disesuaikan, ini apa yang harus dikurangi, ini apa yang harus ditambahkan, dan seterusnya. Dia akan berfungsi dengan sendirinya untuk melakukan auto balancing. Ya. Tetapi pikiran harus dididik, harus dibantu, harus diarahkan untuk mengenali, ya, untuk mengenali bagian mana yang menyimpan ketegangan, ya, dan potensi masalah yang harus diurai. Ini harus dididik. Anda tidak bisa mengandalkan laporan data laboratorium, ya, walaupun misalnya ada hasil CT scan atau X-ray misalnya, terus Anda melihat gambarnya seperti ini, kemudian Anda melihat keterangan uh, datanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Melihat gambarnya itu tidak mendidik pikiran untuk mengenal ke dalam. Dia hanya melihat keluar, sehingga pikiran tidak membuat adjustment. Dan ini akan menjadikan pikiran uh, memerintah tubuh, ya, supaya memiliki ketergantungan pada objek-objek eksternal, obat misalnya, obat chemical, kimia, ya kan. Untuk mengatasi ini dia mengandalkan objek-objek eksternal. Padahal secara internal itu juga bisa diupayakan. Ya. Jika ada eksternal, yang internal ini akan menjadi support, ya, akan membantu, ya, supaya terjadi sinergi, ya, antara yang eksternal dan internal. Ini akan membuat proses penyembuhan dirinya berjalan lebih cepat dan jauh lebih efektif, ya, memakan waktu yang jauh lebih singkat, dan akhirnya dampak kerusakan karena faktor-faktor chemical itu bisa diminimalkan, ya, di dalam tubuh kita. Nah, ini kita harus kenal ini, ya, kita harus edukasi pikiran. Makanya kita bukan cuma duduk-duduk diam ngelamun, tapi kita belajar mengarahkan pikiran dan kesadaran, berlatih fokus. Ya. Memindahkan konsentrasi pada objek yang sudah ditentukan, ya, pada sentuhan tangan kiri, terus sentuhan tangan kanan, kemudian tubuh kiri, kanan, seluruh tubuh kiri, kanan, seluruh tubuh, kemudian diputar lagi dari kanan kiri, ya, kanan kiri, seluruh tubuh, kanan kiri, seluruh tubuh. Ini juga memiliki fungsi, yaitu membuat apa namanya, ini gym, ya, gym mind, ya, melatih kekuatan otot pikiran, ya, dan belajar mengendapkan kesadaran di dalam objek-objek yang sudah ditentukan. Sehingga ketika Anda nanti belajar materi lanjutan dari meditasi elemen api mengenai potensi-potensi pikiran, mengenai energi bias, Anda mudah untuk mencerna, ya, karena ini pelajaran yang tidak sederhana, ya, dan banyak menjebak praktisi, ya, spiritual untuk berhalusinasi, ya. Oleh karenanya kalau Anda ingin memunculkan potensi sesungguhnya dari mind, ya, baik itu pada konsentrasi, pada intelektual, pada apa namanya, tenaga batinnya, ya, atau pada potensi spiritualnya, enlightennya, dan Anda harus train your mind, gitu. Kalau pikiran tidak punya daya, ya, tidak punya tenaga, maka pikiran akan sulit untuk dikembangkan dan diarahkan. Ya. Anda tidak akan mudah, dan Anda mudah terjebak ketika sampai pada pembahasan mengenai potensi-potensi pikiran, mengenai energi, medan energi.
ya, dan lain sebagainya. Itu penuh dengan jebakan pikiran gitu. Dan Anda kemudian memiliki pencapaian-pencapaian semu, ya. Semu berarti pseudo, ya, tidak real, ya, halu, jadi ya. Nah, jadi ini yang harus kita kita kenali, ya. Kan potensi pikiran kita itu banyak, ya. Tidak, bukan cuma satu dua hal, tapi banyak. Kita harus harus kembangkan, ya, sampai batas maksimal yang dapat kita kembangkan, ya. Masing-masing orang kan berbeda-beda, jadi kita harus mengembangkan sampai batas maksimal yang dapat kita kembangkan. Termasuk uh, misalnya membuat tubuh panas dengan mind only, itu juga merupakan hasil dari melatih tenaga batin, ya, atau otot pikiran, ya. Tadi sore Ko Hasan dan Ci Weni, ya, saya cukup senang, ya, bercerita mengenai apa namanya, pembuktian, ya, dari Ko Hasan dan Ci Weni mengenai energi dan medan energi. Kalau sebelumnya tidak bisa memanaskan tubuh, ya, dengan sengaja, harus saya bantu, ya, misalnya di kelas meditasi online seperti ini atau pada saat meditasi bersama, ya, dengan kehadiran saya share energi, ya, baik secara online maupun secara offline, baru kemudian terasa badannya panas dengan sendirinya. Tapi sekarang, ya, dengan melatih sensitivitas indera, ya, kemudian dengan mengkondisikan konsentrasi dan kesadaran, sudah bisa memanaskan tubuhnya sendiri dalam waktu yang cepat. Ya, 2 menit, 5 menit, nggak sampai 5 menit, bahkan badannya sudah bisa panas dengan sendirinya dan sudah bisa apa namanya, dispel, ya, durasinya, panasnya sudah bisa dispel. Nah, ini suatu progres yang bagus, ya. Ini merupakan pengalaman jana, ya. Konsentrasi terserap di dalam meditasi elemen api. Berarti apa yang saya sampaikan selama ini kan uh, bukan nonsense, ya, karena Anda membuktikan sendiri, ya. Nah, terus kita juga bicara soal potensi-potensi pikiran, ya, bagaimana pikiran ini bisa dikembangkan, ya, sampai sejauh mana. Ini kan hal yang jarang, ya. Biasanya orang membahas ini sebagai hal-hal yang bersifat gaib, ya, terus tidak terjangkau oleh logika, ya, sulit untuk dipahami, tidak terukur dan sebagainya kayak gitu. Nah, padahal di dalam teori-teori meditasi elemen api, dalam praktik meditasi elemen api, kita bisa mengukur dan kita bisa mengenali itu dan kita bisa kembangkan. Oke, 942. Minggu depan kita akan bahas tentang kalibrasi organ lebih detail. Terima kasih semuanya. Sehat dan bahagia selalu. Harapan baiknya tercapai. Terima Terima kasih, kasih, Romo. Romo. Ketemu lagi. Romo. Ya, Terima bye-bye. kasih, Romo. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.